Mereka pun apa? Sudah mengeluarkan waktunya dan tenaganya untuk mempromosikan kita, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, ini cara berdialog dengan Tuhan tadi, ya. Maka sebut nama Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Gitu. Nah, seringkali kita ini berdialog dengan ego kita, dengan pikiran kita, maka hasilnya pasti nanti akan tambah masalah. Ya, bikin tambah masalah. Bukan menyelesaikan masalah, tapi bikin tambah masalah. Maka apapun yang datang dalam kehidupanmu, komunikasikan dengan Tuhan. Sebut nama Tuhan. Tuhan, ini aku harus bagaimana? Tuhan, bagaimana caranya? Tuhan, bagaimana yang terbaik? Ya, gitu loh. Pasti nanti kita akan mendapat dari pencerahan tadi. Nah, seringkali kita ego kita yang ditonjolkan tadi ya, pikiran kita. Nanti jawabannya pasti bikin tambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Oke ya, ya, jadi menjadi pribadi yang otentik itu harus objektif, ya, berani menanyakan. Ya, orang yang objektif itu selalu ya melihat dari berbagai sisi, melihat dari berbagai sudut pandang, gitu. Nah, selama ini kita cuma diajarkan melihat dari sesuatu dari satu sudut pandang, maka gak asik loh sekalian ya, gak asik. Hidupmu gak asik karena apa? Melihat segala sesuatu cuma dari satu sudut pandang. Nah, PR itu kalau dilihat dari depan kayak Werkudara ya, dilihat dari samping kayak Setiaki. Ya, dari banyak sudut pandang nanti berbeda penampakannya. Ya. Sama dalam kehidupan, ayo kita belajar melihat sesuatu dari banyak sudut pandang. Jangan hanya dari satu sudut pandang. Itulah kehidupan nanti pasti menjadi baik. Maka saya selalu melihat ya, segala sesuatu dari kerangka yang lebih luas. Ya, menjadi saksi dalam hidup, tapi dari saksi kebesarannya Tuhan, ya, sudut pandangnya Tuhan seperti apa gitu. Nah, itulah supaya kita bisa menjadi pribadi yang otentik. Menjadi diri kita yang sebenarnya. Sudah tidak terportal lagi. Nah, kalau sudah tidak portal, maka apa? Kita bisa melakukan langkah-langkah yang besar. Mimpi-mimpi yang besar. Ya, kasih yang tanpa batas. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tanpa hitung-hitungan. Kasih yang tanpa pamrih. Dan ketika itu sudah dilakukan, kita pun akan mengalami kasih dan keberkahan Tuhan yang tanpa batas di dalam kehidupan kita semuanya. Tapi saya akan kasih kesempatan untuk Bapak Ibu boleh bertanya. Silakan. Selamat siang. Nama saya Rustrianto. Yang ingin saya tanyakan, bahwa menjadi pribadi yang sejati itu bukan tanpa proses. Nah, prosesnya itu bagaimana? Karena dari kecil saya itu sudah berusaha mencari komunikasi dengan Tuhan saya, dengan cara saya, dengan ilmu saya. Karena saya kan mau tidak mau sudah dilatih dari orang tua, kalau tidak bekerja tidak akan makan gitu loh. Makanya saya ingin tahu prosesnya bagaimana. Kemudian menjadi pribadi yang objektif tadi, otentik, itu mulai dari usia berapa? Karena kalau mulai dari anak-anak dibiarkan, ibaratnya seperti kuda liar yang tanpa tujuan. Terima kasih. Prosesnya untuk menjadi pribadi yang otentik tadi, Pak, salah satunya adalah menjebol portal kerja keras tadi. Karena kalau nggak kerja keras nggak makan gitu ya. Maka di tempat kita itu ada pelajaran namanya doa penciptaan, Pak. Maka harus dilakukan ya. Yang belum melakukan nanti pulang dari sini silahkan mandi air garam grosok. Ya, mandi air garam grosok. Kemudian semua barang-barang yang sudah tidak pernah dipakai, kalau masih bagus kasihkan orang lain. Kalau sudah tidak layak dirasakan ya, dikasih pemenuh. Kemudian yang ketiga, keluar jam 3 pagi
Keluarinnya yang bisa tembus langit. Ya, tidak pakai alas kaki, Pak. Tidak pakai alas kaki. Dan nanti yang juga kan apa? Melakukan doa penciptaan, bukan doa minta-minta. Karena selama ini Bapak Ibu diajarkan apa? Doanya apa? Minta-minta. Minta-minta itu energinya kaya atau miskin? Miskin. Selama ini apa? Kita diajarkan mentalnya mental minta-minta gitu loh. Mental miskin. Maka di dinasti Nusa Giut kita sudah rubah doanya namanya doa penciptaan. Dilakukan jam 3 pagi, keluar rumah, nginjak tanah atau rumput yang bisa tembus langit. Selama minimal 30 menit. Kenapa? Selama ini banyak orang kalau ketemu yang katanya Tuhan tadi, itu paling lama 5 menit itu tidak ada. Sudah rasanya gak karu-karuan itu. Ya, benar nggak? Coba Bapak Ibu ketika sholat itu pengen cepet-cepetan atau pengen lama-lama? Pengen cepet-cepet gitu. Gak nyaman ketemu Tuhannya. Maka minimal 30 menit. Bisa apa? Nyaman ketemu Tuhanmu. Coba saya melihat tuh kalau di gereja itu pendetanya khotbah lebih dari 30 menit. Wes ngikuti tanggone. Suwe men khotbah ora satu ndang nek. Di masjid juga gitu. Kalau KTP itu khotbah itu suwe. Kira-kira udah gelisah. Ngikuti tanggone gitu loh. Suara satu ndang nek. Gak nyaman, banyak orang ketemu yang katanya Tuhan tapi tidak nyaman. Mau dirubah sekarang. Minimal 30 menit. Dan doanya doa penciptaan. Kehidupanmu pasti berubah. Ya, tidak lagi kerja keras. Jadi contoh tadi yang Bapak Satika tadi, itu ketika dia kerja keras, cari uang gak pernah dapat, Pak. Sampai tua itu gak punya uang. Tapi begitu melakukan doa penciptaan tadi, dikasih petunjuk sama Tuhan, suruh ke padahal gak punya agunan. Dia juga bingung mau ngapain. Jadi tiba-tiba di pertemuan dan tadi hanya waktu 2 hari cair tanpa agunan. Nah, itu petunjuk Tuhan tadi. Ya, Tuhan ada satu ayat, Tuhan memberkati di waktu tidur. Tidur artinya bukan turun terus dicari duit ya. Tidur apa? Tidak pakai pikiran lagi. Justru di saat kamu sedang santai, justru di saat kamu sedang rileks, tidak pakai pikiran. Orang tidur itu tidak pakai logika. Contohnya, kenapa orang kerja keras nggak bisa kaya? Pegawai pabrik itu betapa kerasnya. Dari pagi berangkat pulang malam, kaya nggak mereka? Nggak kaya. Waktunya habis kerja keras tadi, nggak bikin kaya. Tapi ketika kamu sudah mengenal Tuhanmu tadi, penciptaan, ya, melakukan doa penciptaan, lakukan bagianmu dan semesta akan melakukan bagiannya, gitu loh. Artinya tidak perlu kamu pikir caranya. Lakukan bagianmu dan semesta akan melakukan bagian. Nah, itu artinya tadi apa? Tidak lagi dengan kerja keras. Kemudian sejak kapan belajarkan? Sejak anak-anak. Sejak anak-anak. Saya sudah mengajarkan semua ke anak-anak saya. Anak saya yang nomor 2 yang di UNS, ya, di YouTube kan sudah tak ceritakan itu. Dia masih kuliah, belum punya penghasilan, tapi sekarang meternya sudah 3, keluar BPKB-nya semua, Pak Sekalian. Jadi banyak orang yang kerjanya sudah puluhan tahun, punya motor satu saja kadang kredit. Anak saya masih kuliah. Dari mana dia melakukan? Dia punya motor satu, dipakai pembantunya, dia nyaman, tidak pernah marah. Kemudian dia pencipta, bilang telepon mamanya, Ma, Aren pengen motor. Lah taunya mamanya ada waktu curhat gitu loh. Mamanya, yes besok atau pengen dealer, biar dikirim motornya. Anak saya tidak mau, Bos. Enggak mau, aku enggak mau diberikan motor. Aku cuma cerita, kalau Aren pengen motor, karena motornya sering dipakai Mbak Grace pembantunya. Selang 2 bulan, Bos, ya, anak saya dapat undian motor. Jadi kalau ngasih satu dapat satu kan belum kelimpahan. Mbak Bro namanya ya. Selang 2 bulan lagi dapat undian lagi, motor lagi. Nah, yang kedua ini dapat tambahan apa, Mak? Mesin cuci ya, motor tambah mesin cuci. Lah yang belum lama lagi dapat motor lagi. Tambahnya kulkas, kipas angin dan macam-macam. Sepeda gunung yang kemarin dipakai untuk hadiah 17-an. Ini Pak, anak saya nggak kerja loh, masih kuliah loh. Nah kemarin juga ini pelajaran untuk semua. Anak saya itu PKL di Jakarta, jadi ada mobil ya.
Dia meminta sopir pun pasti bisa. Di Jakarta tahu nggak Mas? Naik motor. Nyusul saya ke hotel tuh, naik apa? Naik motor Pak. Oh, kalau naik motor nggak bawa mobil? Iya Pak. Kan Aron PKL tapi tidak minta bayaran Pak. Maka ya pakai motor aja. Terus tidurnya di mana? Di kos Pak. Loh, kenapa nggak apartemen? Ya kan Aron PKL nggak terima bayaran Pak. Gitu. Padahal jalur papane mesti digai. Tapi anak saya tidak melakukan itu. Tapi membuat saya nangis dengan mamanya. Ya nyusul, paling nyusul juga naik motor, naik motor. Dia PKL mencari yang tidak dibayar. Kalau banyak orang, anak-anak PKL kan nyari yang ada bayarannya. Anak saya enggak gitu. Nyari PKL yang tidak dibayar. Jadi katakan, kenapa gak di apartemen, kenapa gak bawa mobil? Karena kan PKL tidak terima bayaran Pak. Itu ya, bikin saya nangis itu. Padahal jalur bapak mesti dikai, jalur mami mesti dikai. Nanti apa? Ini kita ajarkan, walaupun bapaknya sanggup tadi, dia enggak menggunakan kesempatan itu. Karena anak saya sudah berpikir tentang kebermanfaatan bagi banyak orang. Jadi punya motor satu dipakai pembantunya enggak pernah marah. Tapi semesta menyediakan 3 sekaligus sampai sekarang. Dan masih berkelimpahan terus. Masih banyak yang Tuhan sediakan. Nah, jadi sejak dari kecil, anak saya, cucu saya juga sudah kita ajari. Tadi sudah kita ajari. Bagaimana sering berbagi, sering menolong orang kan gitu. Nah itu diajarkan dari kecil, sejak dari kecil. Nah, itu nanti akan membawa dampak dalam kehidupannya. Oke gitu Pak ya. Terima kasih Bapak Niko. Perkenalkan nama saya Purwandi dari Magelang Pak. Yeah. Saya bergabung sudah 2 tahun berjalan. Dan kesaksian sungguh apa yang diajarkan Bapak sudah kami laksanakan doa yang 21 kali. Oke. Dan benar-benar ada keajaiban yang tidak terduga menjadi terduga. Pasti ya. Pasti. Ya. Tepuk tangan Mas Walat ya. Ya. Dan kami juga sampaikan berbagi dengan mitra-mitra dan bersyukur juga teman-teman sekarang mulai merasa berkelimpahan. Ya. Amin. Yang saya tanyakan Pak, seperti apa yang disampaikan Bapak tadi, bahwa yang masih terjadi portal-portal di kehidupan ini, khususnya di tempat kami, bagaimana cara memahamkan di tengah-tengah kehidupan yang berbeda untuk keberbedaan itu tidak dijadikan sandungan perbedaan, tapi untuk kebersamaan. Tapi sungguh tidak mudah untuk memberikan pemahaman bagaimana menyamakan persamaan dari keperbedaan itu. Itu yang kami tanyakan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, jadi perbedaan itu sebenarnya disyukuri. Maka yang dibangun apa? Kesadaran ya. Yang dibangun adalah kesadaran tadi. Karena banyak orang ini ternyata tidak sadar gitu loh ya. Maka gerakannya apa? Gerakan kesadaran Nusantara ya. Kita udah mulai nih ya, gerakan kesadaran Nusantara. Maka saya berani katakan apa? Kalau melihat wajah semesta, datanglah ke Istana Merdeka Nusantara yang ada di Salatiga. Karena di sana dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai keyakinan, berbagai bahasa, nyaman ketika datang di rumah kelimpahan. Nah, maka kita harus menjadi apa? Harus praktek Pak. Praktek. Dimulai dari kita dulu. Jadi tentunya tidak hanya dengan kata-kata. Karena kata-kata kalau di negara kita sudah banyak kata-kata. Orang pandai berkata-kata itu banyak. Maka harus disertai dengan langkah nyata, perbuatan nyata gitu loh. Nah itu kan akhirnya apa yang saya lakukan itu viral. Contoh ada teman saya di Pekalongan ketika datang ke Salatiga selalu bercerita tentang Paniko. Paniko itu di sebelahnya ada masjid, tapi dulu nggak pernah ada jumatan. Maka Paniko membuatkan hari Jumat supaya masjidnya ramai kan itu. Artinya apa? Ini kesadaran itu loh. Justru yang memikirkan masjid supaya ramai, supaya ada jumatan, justru saya yang notaben merek saya berbeda. Nah, ini akhirnya menjadi bahan ceritaan kemana-mana itu loh. Kesadaran Nusantara tadi. Contoh lagi ketika Idul Adha, ini juga diceritakan banyak orang kemana-mana. Ya ini bukan pamer tapi ini itu pelajarannya. Ketika Idul Adha minimal kita sapi itu 2. Ya di kampung saya dan di keraton ya. Kambing banyak.
Saya mah nggak ngerti, yang ngerti malah teman saya yang Muslim tadi. Ternyata kalau teman-teman di Muslim itu sapi satu itu bisa untuk 7 orang. Begitu ya Bapak sekalian ya. Nah, jadi, nah sementara kami itu kalau beli sapi ya 1. Ya namanya nggak tahu, saya pun mau ganti kasih nama pun nggak apa-apa gitu kan. Tapi 1 ya kalau dikasih nama pun ya niku gitu kan. Nah, tidak untuk 7 orang. Kemudian saya ngomong, Pak, wah Pak niku nanti kalau di orang-orang Masar nanti, Bapak naiknya banyak loh Pak, naik sapi, naik kambing kan gitu kan. Lah saya ngomong, besok sapinya yang naik kamu aja, aku tak naik Pajero atau Alphard saya bilang gitu. Ya saya pun tadi, saya udah nggak berpikir tentang training dan kota-kota tadi, semuanya sama. Dan saya pun nggak pernah berharap pahala ketika melakukan itu gitu. Ya, nah selama ini kita diajarkan dalam melakukan sesuatu, sudah pahala, sudah dapat balasan itu kan. Saya nggak pernah berharap itu. Ketika saya melakukan itu semua, kenapa? Kasih adanya, kasih tanpa syarat, kasih tanpa pabrik, kasih tanpa menuntut balas, kasih tanpa hitung-hitungan. Nah, saya banyak orang dengan Tuhan pun hitung-hitungan gitu kan. Maka kami dengan Tuhan hitung-hitungan ya, Tuhan pun akan menghitung berkatmu nanti. Berkatmu akan dihitung ya. Nah, dihitung berarti sidik, bisa dihitung ya. Gitu Bapak Guru ya. Nah, kalau supaya berkatmu tidak bisa dihitung ya jangan pernah hitung-hitungan ketika melakukan kebaikan dan kasih sayang tadi dengan siapapun ya, nggak pernah hitung-hitungan, nggak pernah menuntut balas, karena itu saya lakukan apa? Sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah sediakan berkat yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan saya. Wah ini ya dicek lagi kalau Bertal itu ya pribadi yang tidak otentik tadi pasti hitung-hitungan. Melakukan sesuatu mesti hitung-hitungan loh. Aku tak ngamal aku kento ganti sing berlipat-lipat gitu kan. Aku belum otentik itu masih seperti yang biasa. Masih kebanyakan seperti mereka tidak otentik. Kalau mau jadi pribadi otentik, lakukan segala sesuatu tanpa syarat, tanpa hitung-hitungan, tanpa menuntut balas. Karena sejatinya sang sumber tadi sudah membersamai kehidupanmu gitu. Kayak gitu Pak ya, praktekkan. Kalau teori oke, tapi praktek oke, itu lebih cepat nanti membangun kesadaran.